got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my mind, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia, biasa dipanggil Ulia dengan NIM 153 dari kelas 5D Manajemen Bisnis Syariah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pemasaran dengan bab penerapan konsep pemasaran. Tanpa berlama-lama kita memasuki subbab yang pertama, yaitu penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar yaitu merupakan sebuah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuannya untuk membentuk dan juga menyempurnakan usaha serta produk pada perusahaan. Pada proses perencanaan strategis, analisa lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisa lingkungan eksternal, yang kedua analisa lingkungan internal. Untuk menganalisis kedua lingkungan tersebut, baik internal maupun eksternal, kita dapat menggunakan analisis, yaitu analisis SWOT. Kira-kira apa sih analisis SWOT itu? Jadi, analisis SWOT itu merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan pada perusahaan, kelemahan yang dimiliki perusahaan, peluang, dan juga ancaman bagi perusahaan. Lantas, apa sih tujuan adanya analisis SWOT tersebut? Jadi, analisis SWOT tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan peluang dan juga meminimalkan kelemahan, serta mengatasi ancaman yang ada pada perusahaan. Faktor-faktor strategi eksternal. Yang pertama ada peluang. Nah, contohnya itu ada perubahan struktur demografi, pembangunan ekonomi di Asia, dan lainnya. Untuk ancamannya, contohnya itu seperti meningkatnya peraturan dari pemerintah, meningkatnya persaingan, munculnya teknologi baru, serta persaingan yang ketat pada perusahaan di Asia, dan yang lainnya. Faktor-faktor strategi internal. Pada kekuatan ya, yang pertama itu pengalaman top management. Integrasi vertikal, yaitu merupakan kerjasama yang baik antara top management dengan bawahannya. Terus ada hubungan yang baik dengan orang. Selanjutnya itu pada aspek kelemahan, itu seperti contohnya research dan juga development yang kurang mendukung, saluran kurang efektif dalam bekerja, kondisi keuangan yang kurang baik, posisi global yang juga kurang menguntungkan nih. Jadi itu merupakan faktor-faktor internal dari segi kelemahan dan juga kekuatan. Selanjutnya kita memasuki pada subbab kedua, yaitu memenangkan pasar melalui perencanaan taktis. Di dalam memenangkan pasar melalui perencanaan taktis itu menggunakan konsep marketing mix. Lantas, apa sih marketing mix itu? Jadi nih, marketing mix merupakan sebuah konsep dalam pemasaran yang mengacu pada kombinasi elemen-elemen strategi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar. Nah, di dalam konsep ini dikenal juga dengan istilah 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar, baik berupa barang maupun jasa. Termasuk di dalamnya ada fitur, desain, kualitas, merek, dan juga pengalaman layanan tambahan. Contohnya, ada peluncuran smartphone baru dengan fitur kamera yang lebih canggih daripada smartphone yang dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi strategi ini sangat berguna ya teman-teman.
Jadi untuk komponen yang kedua ada harga nih teman-teman. Jadi price atau harga merupakan penentuan nilai atau harga jual untuk produk baik barang maupun jasa. Nah, ini mencakup strategi penetapan harga seperti contohnya itu kayak diskon. Jadi kayak penetapan harga tersebut itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Misal kita ingin membeli suatu produk yang notabene itu mahal, tapi produk tersebut sedang diskon, otomatis kita akan tertarik gitu kan untuk membeli produk tersebut, apalagi turun harga kan. Jadi untuk penetapan harga itu sangat mempengaruhi untuk penjualan dan lain-lainnya. Komponen yang ketiga ada price atau distribusi. Apa sih itu? Jadi place merupakan saluran atau lokasi di mana produk yang tersedia dapat dijangkau oleh pelanggan, termasuk distribusi online, retail, atau langsung ke konsumen. Contohnya, produk tersedia di e-commerce atau toko fisik. Untuk komponen yang terakhir, ada promotion atau promosi. Apa sih promosi? Jadi promosi merupakan upaya komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Nah, di dalamnya itu termasuk ada iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, hubungan masyarakat. Jadi perusahaan itu seperti contohnya bisa melakukan endorsement kepada public figure seperti artis, idol, terus influencer dan selebgram lainnya yang berpengaruh nih, yang mempunyai pengikut yang banyak di media sosial. Selanjutnya kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan juga nilai. Jadi kenapa sih harus pelanggan? Apa sih pentingnya pelanggan? Pelanggan itu penting karena pelanggan merupakan orang yang paling penting dari segala urusan bisnis. Pada intinya, bukan pelanggan yang bergantung kepada perusahaan, tetapi perusahaanlah yang bergantung kepada pelanggan. Karena apa? Kita ambil contoh ketika sebuah perusahaan itu tidak memiliki pelanggan, pasti perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena produk yang dihasilkan tidak ada yang membeli, karena tidak adanya pelanggan. Maka dari itu, pelanggan merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan. Lantas, kenapa sih perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan? Nah, jadi perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan itu karena ada banyak sekali manfaatnya bagi perusahaan. Seperti contoh, terbangunnya reputasi yang semakin baik perusahaan tersebut di mata masyarakat. Terus dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut sehingga pelanggan akan semakin meningkat, serta meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Jadi ketika ada pelanggan yang merasa kurang puas, gimana sih caranya untuk menangani hal tersebut? Jadi ada 4 aspek yang bisa digunakan dalam menangani hal tersebut. Yang pertama, empati. Jadi harus adanya empati terhadap pelanggan yang marah. Bukan malah kita menyalahkan pelanggan, kita harus memberikan empati terhadap pelanggan yang marah tersebut. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan keluhan. Jadi nggak cuma yang berduit aja yang harus yang diterima keluh kesahnya, jadi harus semuanya, pelanggannya. Yang keempat, kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Jadi harus fast respon ya teman-teman, jangan yang slow respon, jangan kayak pelanggan menghubungi perusahaan tapi perusahaan nggak mau bales atau kayak gitu, nggak boleh. Sampailah kita pada subbab yang terakhir, yaitu penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Sebelumnya, apa sih lingkungan pemasaran? Jadi, lingkungan pemasaran adalah berbagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Terus, kenapa sih lingkungan pemasaran harus dipantau? Jadi bentuk keberhasilan dari manajer pemasaran adalah dapat menganalisa dan
mengetahui pengaruh dari faktor dan juga kekuatan yang telah disebutkan tadi. Dan dapat dijabarkan jika lingkungan pemasaran itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan makro, yaitu berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Jadi, lingkungan pemasaran harus dipantau terus itu karena banyaknya perubahan-perubahan global yang terjadi begitu cepat yang harus diantisipasi. Seperti contoh, percepatan yang besar dalam transportasi, komunikasi, transaksi keuangan internasional, teknologi yang mengarah pada pertumbuhan perdagangan dan juga investasi. Contoh dari aspek lingkungan makro itu ada perusahaan, yang di dalamnya adalah lingkungan internal perusahaan, seperti manajemen puncak, keuangan, litbang, pembelian, manufaktur, dan akunting. Ada juga nih dari pelanggan, seperti pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pedagang besar, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Terus ada dari masyarakat dan pesaing. Selanjutnya ada lingkungan makro, yaitu berbagai kekuatan masyarakat yang lebih luas dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, antara lain demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan juga budaya. Oke, sudah selesai untuk video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen. Annyeong.